Tidak heran dahulu waktu saya tengking setan, misalnya mengusir setan yang mengganggu hidup seseorang. Waduh, alotnya, susahnya. Tapi setelah saya puasa, saya berkata, keluar kau di dalam nama Yesus. Satu patah kata, mempan terhadap setan, dia langsung lari. Kenapa? Dan biar rancanganmu yang ajaib itu dapat kami alami. Hamba berdoa keluarga Saat Teduh bersama mengalami kemenangan demi kemenangan di dalam rumah tangganya, dalam bisnis pekerjaannya, dan juga di dalam pelayanan yang mereka emban di dalam nama Tuhan. Sampaikan sabdamu, berikan kepada kami kunci kerajaan-Mu, sehingga kami melihat kunci-kunci kemenangan berikutnya, ya Tuhan, yang akan Kau wahyukan. Terima kasih Bapa, sembunyikan sekali lagi kami semua di balik salib Tuhan. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin, amin. Dalam minggu-minggu ini, GMS sedang berpuasa. Dan kita punya satu kebiasaan sebagai gereja, dan saya yang enforce atau yang menerapkannya sebagai gembala sidang, untuk mulai setiap tahun itu dengan merendahkan diri dan mengosongkan dirinya. Dan semakin bergantung, semakin mendekat, dan semakin dipenuhi, diisi dengan otoritas ilahi. Dan hal itu bisa terjadi lewat puasa. Puasa itu banyak sekali gunanya. Jikalau Anda sekarang sedang berpuasa, ya, maka firman ini akan meneguhkan dan semakin menerangi. Tapi kalau Anda belum dan ingin mencoba, why not? Sebenarnya kenapa sih kita berpuasa? Jawaban sederhananya gampang sekali. Yesus saja berpuasa, apalagi kita. Mari kita baca dulu ayat-ayat firman ini di Matius pasal 4. Saya kasih judul guna puasa ya. Anda catat. Matius 4 ayat 1 sampai 11. Saya akan bahas ayat per ayat dan juga memberikan tips praktis bagaimana berpuasa bagi orang-orang yang baru mau memulainya. Pencobaan di padang gurun nih ceritanya. Maka Yesus dibawa oleh Roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Dan setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, akhirnya laparlah Yesus. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Berhenti dulu di ayat 3, nanti kita akan bahas pencobaan-pencobaan setan. Tapi mari kita kembali ke ayat pertama, Yesus dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Jadi berpuasa itu juga salah satu tuntunan Roh Allah dalam kehidupan umat percaya. Cara berpuasa itu nanti akan diberi hikmat. Tidak semua orang konteksnya sama. Daniel cara puasanya beda sama Musa. Tapi puasa bukan ide manusia, tapi ide Allah. Yesus itu dibawa oleh Roh Kudus loh ke padang gurun untuk dicobai iblis, tetapi sebenarnya ia dituntun oleh Roh untuk berpuasa 40 hari 40 malam. Puasa Yesus itu yang paling susah. Jadi gak tentu kita semua bisa, tetapi kita ambil dulu esensinya. Jadi Roh Kudus itu bisa menuntun kita untuk berpuasa. Lalu untuk apa? Yang pasti dulu puasa itu puasa bukan untuk mendapatkan cinta kasih Bapa. Dan puasa juga bukan untuk menyucikan dosa. Ya. Agak beda fahamnya kalau di dalam kekristenan, berpuasa itu bukan untuk pengampunan. Bisa pertobatan, orang bertobat dan menyesali dosanya, dia bisa sekaligus berpuasa untuk menunjukkan kesungguhan hatinya. Tapi puasa itu sendiri bukan untuk menyucikan dosa. Menyucikan dosa itu hanya darah Yesus. Puasa itu sikap hati, coba katakan sikap hati. Dan kalau kita mau memulai sesuatu, puasa itu sangat-sangat saya rekomendasi. Saya pernah melakukan puasa tapi nggak seperti puasa Yesus.
meskipun saya berpuasa 40 hari dari makanan-makanan keras, makanan-makanan solid. Pada waktu saya memulai pelayanan, ya, lebih tepatnya waktu saya lahir baru, ketika saya memperoleh panggilan untuk menjadi hamba Tuhan, saya tidak main-main, saya anggap itu sesuatu yang sangat serius. Makanya saya berpuasa 40 hari di tahun 1992 tanpa makanan solid, makanan keras. Dan buka hanya malam hari dengan cairan saja. Tapi cairan yang bergizi tentunya ada nasihat medis juga bagaimana caranya menjalani puasa demikian rupa. Ternyata hal itu juga ditiru oleh putra saya yang mau jadi hamba Tuhan, yang sudah jadi hamba Tuhan, Jeremy Mantova. Dia juga berpuasa sebelum memulai public ministry-nya setelah lulus dari sekolah teologi. Puasa itu memang mengandung kuasa. Tapi yang pasti kita harus ngerti dulu puasa itu bukan untuk apa. Bukan untuk, sekali lagi tadi, bukan supaya kita itu menyucikan dosa. Tapi puasa itu ada guna yang lainnya. Dan kalau kita benar-benar tahu bagaimana memanfaatkannya, roh kita akan luar biasa. Nah, kita lihat ayat 2, setelah berpuasa 40 hari dan 40 malam, nggak main-main ini. Mungkin salah satu puasa yang bisa menandingi seperti ini itu puasa Musa, yang 40 hari 40 malam di Sinai, dia itu nggak makan, nggak minum, jangan lakukan. Don't do this at home. Ya. Orang kalau yang kayak begini itu bukan untuk sembarangan atau sembarang orang, dan dia nggak makan, nggak minum sama sekali, itu kalau nggak minum bisa mati. Memang betul-betul perkara supranatural terjadi atas Musa, apalagi atas anak Allah Yesus Kristus. Dia puasa 40 hari 40 malam. Lalu ada kalimat akhirnya laparlah Yesus. Lu tadi nggak lapar kah? Kok barusan akhirnya lapar? Saya pernah sekali suatu hari menjadi pembicara di Korea, di bukit doanya suatu gereja yang salah satu gereja terbesar di dunia, tanpa saya menyebut namanya dan sebagainya. Dan waktu itu bersama dengan hamba-hamba Tuhan lain dari seluruh dunia, termasuk pembicara, ikut berpuasa. Waktu saya puasa itu nggak lapar loh. Benar-benar kalau ada hadirat Allah dan kalau puasanya benar, kalau kita itu sudah mempersiapkan diri dan ngerti tujuannya untuk apa, puasa itu senjata. Nggak lapar. Saya nggak makan. Di situ ada hamba-hamba Tuhan lain, kita sharing-sharing dulu sebelum saya menunggu giliran untuk saya menyampaikan firman. Sama sekali tidak kelaparan. Akhirnya laparlah Yesus, berarti setelah hari ke-40 baru laparlah Tuhan Yesus. Ini luar biasa. Lalu sebelumnya itu 39 hari, nggak lapar bukan karena nggak kepingin makan, karena tubuh manusia itu pasti ingin nutrisi. Tak terkecuali anak Allah Yesus Kristus yang menjadi manusia. Ya, anak Allah yang menjadi manusia. Tak terkecuali bagi Tuhan Yesus sendiri yang juga adalah daging dan darah sekalipun tidak ada dosa di dalam tubuhnya. Ya, Tuhan Yesus itu konsif atau dikandung oleh Maria bukan karena sperma Adam. Jadi bukan karena dosa. Tuhan Yesus itu meskipun demikian, apapun yang lahir dari kandungan atau rahim mama adalah 100% manusiawi. Jadi Yesus pasti juga lapar. Dari ayat ini saja saya mengerti sesuatu, bahwa selama puasa pikirannya bukan di makanan. Yang membuat puasa itu berkuasa itu karena kita dilatih untuk bergantung penuh sama makanan rohani. Kita dilatih untuk bersandar penuh pada kuasa ilahi. Dan ketika kita paling lapar itu momen yang paling pas untuk kita makan firman Tuhan. Kita lihat sekarang ya, pencobaan pertama makanya soal roti. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, ya itu kan pancingannya, kalau kamu anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Itu setelah Yesus lapar. Karena pikirannya tidak di makanan. 39 hari itu dia mencari wajah Bapa. Dan ada banyak pergumulan, saya yakin sebelum memulai public ministry, Yesus sedang dipersiapkan lewat puasanya untuk menghadapi orang Farisi, ahli Taurat.
jebakan pertanyaan. Ya, dia benar-benar mengambil rupa seorang hamba menjadi manusia seperti kita dan mengosongkan dirinya. Itu puasa itu mengosongkan dirinya bukan lewat meditasi, jangan lakukan yang begituan, itu bahaya. Nanti siapa yang masuk, roh apa, kita nggak tahu. Kalau kita memang mau meditasi sesuatu, renungkan firman Allah. Mengosongkan dirinya itu artinya bukan pikiran kita dikosongkan, tapi kita kosongkan diri kita di saat-saat puasa itu dari hal-hal yang bersifat hanya jasmani. Jadi kalau kita lagi puasa ya mawas diri, nggak makan tetapi main game melulu atau terus-menerus main gadget. Ya, buyarlah konsentrasi, karena puasa itu bicara tentang fokus kepada sesuatu yang tidak kelihatan. Fokus kepada Yesus, fokus kepada perkara-perkara yang sifatnya rohani, yang memberi makan roh kita, bukan jasmani. Dan puasa itu adalah konsentrasi. Jadi kalau pas kita puasa, bukan nggak makannya, itu intinya. Waktu kita berpuasa, intinya adalah konsentrasi. Ya, konsentrasi. Jadi Yesus tidak memikirkan lainnya kecuali mempersiapkan dirinya untuk misi yang luar biasa sampai kayu salibnya. Sehingga dia nantinya bisa punya kekuatan berkata, kalau boleh cawan ini berlalu tapi bukan kehendakku, melainkan kehendakmu yang terjadi. Itu sudah dari depannya Tuhan Yesus itu bertekad hati. Waktu dia puasa 40 hari, dia memang mau mencari kerajaan Allah dan kebenaran. Yesus mau mencari kerajaan. Jadi Tuhan Yesus menunjukkan kepada kita sebagai Mesias kita, dia teladan. Sebagai manusia, ya. Bedanya kita sama Yesus, kita hanya manusia doang, kita hanyalah manusia, tapi Yesus itu manusia, namun dia juga sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia. Tapi dalam keberadaannya sebagai manusia, dia tunjukkan kepada kita perlunya dibaptis. Yesus dibaptis sekalipun dia tidak berdosa, tidak ada dosa di mulutnya, dia tidak lahir dari keturunan Adam, meskipun dia dilahirkan lewat rahim perempuan, yaitu seorang perawan bernama Maria. Tapi Yesus tunjukkan teladan sebagai Mesias kita. Dialah jalan. Kalau dia puasa itu menunjukkan kita ke sesuatu. Ini powerful menurut saya. Kalau saya tidak ajarkan ini, nanti gereja dan semua keluarga Saat Teduh Bersama akan kehilangan satu kunci yang dahsyat dalam kehidupanmu. Jadi saya rasakan ini adalah momennya, mumpung lagi minggu-minggu terakhir sebelum GMS bersama-sama akan buka puasa. Dia tidak memikirkan hal lainnya, dia mempersiapkan dirinya. Jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Mulai lapar nih, ceritanya hari ke-40. Suruh jadi roti dari batu. Tapi Yesus menjawab gini, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kalau orang Indonesia mungkin manusia hidup bukan dari nasi saja. Nasi, daging, dan sebagainya. Tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Puasa itu bukan kepada Tuhannya ya. Tapi puasa itu efeknya kepada setan. Efeknya kepada setan. Dia menciptakan anak-anak Tuhan yang terlatih. Misalnya seorang ayah punya 2 anak. Tunggu papa di meja makan. Papanya belum datang. Waktu papa pulang, lihat satu anak sudah makan lahapnya, sudah bahkan sudah bahkan cemot di sininya, sudah belepotan gitu ya. Itu oke, papanya juga melihatnya lucu, kasihan, sayang. Kedua anak pasti disayang sama papanya. Mau yang belepotan makannya atau enggak. Tapi ada satu anak masih berpangku tangan, sendok garpu masih rapi, makan di situ, ya. Tidak dia jamah. Dia tunggu papanya pulang, baru dia makan. Pa makan. Puasa itu bukan nak makan. Puasa itu telat makan. Karena nggak ada orang bisa hidup nggak makan sama sekali kan? Meskipun manusia bukan hidup dari roti saja, manusia tetap harus hidup dari roti, ya kan? Tapi orang yang tidak fokusnya di makanan atau kebutuhan jasmaninya, atau kebutuhan perutnya, atau nafsu,
nafsu atau selera jasmani atau nafsu birahi dan sebagainya. Itu anak yang punya pengendalian diri dan penguasaan diri. Dia menunjukkan pada sang ayah dari dua anak itu sama-sama dicinta. Tapi cinta mereka kepada Tuhan beda. Yang satu cinta makanan, which is okay, berarti dia masih kecil. Tapi yang satu itu bisa mengganti, dia otomatis akan menjadi kepercayaan karena dia bisa menahan diri. Dia menunjukkan dalam satu kali itu, dia menunggu ayahnya, baru dia jamah makanan di depannya. Di sini ayahnya melihat kedewasaan, di sini ayahnya lihat kekang dalam dagingnya, di sini ayahnya melihat prioritas di dalam diri anak ini. Makanya itu, puasa itu bukan kepada Tuhannya. Kasih Tuhan atas kita itu sama. Puasa itu kepada setannya. Nanti lihat kalau diajak perang, yang diajak sama ayahnya dikasih otoritas, itu yang telat makan. Bukan yang belepotan. Jenis ini tidak bisa diusir, kecuali lewat doa dan puasa. Yang diberi otoritas ilahi, itu yang anak yang satunya. Nggak tentu itu kokonya atau abangnya, bisa jadi adiknya begitu. Karena setiap orang tidak diukur anak itu sesuai dengan urutan kelahiran, tapi sesuai dengan pengendalian dirinya. Itulah puasa. Hari ke-40 Yesus bisa sikat karena dia kelaparan. Dia nggak seperti itu tentara Gideon yang banyak itu, yang tidak terpilih 300 kan yang dipilih, yang langsung aja sodorkan dirinya, langsung menjilat ke air karena kehausan, dahaga. Mereka minum seperti anjing. Tuhan cinta, mereka juga tetap jarahan, tetap dapatkan kasih karunia yang sama. Namun demikian, 300 itu yang menyedok dengan tangannya, lengannya, sambil satu tangan pegang pedang. Itulah pahlawan Gideon. Jenis ini nggak bisa diusir, kecuali dalam puasa. Puasa itu show off, bukan ke Tuhannya, ke setan. Bahwa aku ready untuk dipakai Tuhan. Yang satu, dua-dua menjadi anak, ahli waris juga. Tapi yang satu akan jadi CEO, atau vice CEO akan menjadi wakil direktur bagi papanya. Karena dia tahu bagaimana memegang senjata. Sendok garpu dia taruh dulu. Dia tahu bagaimana menunggu. Puasa itu menanti-nantikan Allah. Makanya waktu kita berpuasa, itu efeknya sangat dahsyat. Saya menemukan sesuatu ya, waktu saya berpuasa ya, pas lagi lapar-laparnya itu ya, jam berapa gitu ya biasanya, lapar-laparnya itu, saya justru makan firman. Karena waktu badan jasmani saya tuh teriak, makan, maka saya kasih makan roh saya dulu. Pada waktu saya lagi titik paling lagi lapar-laparnya orang. Kelihatan setiap orang jalan aja seperti daging berjalan di depan saya. Itu saya langsung pakai momen itu untuk baca firman, bahkan baca keras-keras. Waktu saya puasa, saya sering membaca firman itu dengan suara yang keras. Sampai telinga saya sendiri dengar. Semoga tetangga tidak mendengarnya. Makanya saya kalau puasa berdoa itu biasanya tempat tersembunyi supaya nggak mengganggu yang lainnya. Tapi saya mau pastikan waktu saya puasa lagi lapar-laparnya, maka saya keras-kerasnya baca firman. Sehingga mulut saya penuh dengan firman Tuhan. Tidak heran dahulu waktu saya tengking setan, misalnya mengusir setan yang mengganggu hidup seseorang. Waduh, alotnya, susahnya. Tapi setelah saya puasa, saya berkata, keluar kau di dalam nama Yesus. Satu patah kata, mempan terhadap setan, dia langsung lari. Kenapa? Karena roh saya jadi kuat. Karena saya ngerti bagaimana makan firman dan bergantung pada firman ketika kebutuhan jasmani saya yang paling pokok aja tidak terpenuhi. Roh saya itu jadi berkembang. Tahu nggak? Kalau pas lagi laparnya kita makan, kalau kita punya komitmen puasa lalu kita buka sebelumnya, itu seperti orang makan gula-gula. Semakin makan manis-manis, tambah kecanduan mau cari yang manis. Ketika kita menyerah misalnya, lain cerita kalau memang ada kondisi medis, jangan dipaksa. Nanti saya akan kasih tips cara-cara puasa. Ya. Tapi ketika kita itu lagi misalnya kalau sampai kita lagi
kita masih kuat dan kita tahan sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan, saya tidak memberikan apa yang jasmani saya inginkan, tapi rohani saya dulu kan. Tidak heran manusia rohnya itu kuat, karena tidak ada setengah-setengah. Dan di dalam diri kita tahu, manusia roh kita itu yang jadi perhatian. Makanya tidak heran itu kuat ketika kita bicara dalam nama Yesus. Setan tidak bisa tolak. Karena roh kita teruji saat jasmani kita kelaparan, lapar sekali. Karena itu nomor 1 guna puasa, tulis dulu, kuasa firman jadi nyata. Kuasa firman jadi nyata. Apapun juga yang kau makan ketika perut kosong, itu nanti yang akan terasa. Ya. Kenapa orang kalau makan cheese, makan keju, nanti badannya juga bau keju? Kenapa kalau orang makan kare, nanti badannya juga bau kare? You are what you eat. Dan waktu kita lapar, apalagi perut kosong, maka itulah yang menjadi sen atau menjadi yang akan tercium. Kau makan apa? Ketika perut kita sedang lapar, kita kasih firman, itulah yang akan tercium, yaitu kuasa firman di mulutmu. Kuasa firman jadi nyata. Ini perbedaannya. The power of God's word menjadi nyata. Lihat ayat 5, kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Ini pencobaan kedua ya. Yesus dibawa ke kota suci, yaitu Yerusalem ya. Padahal Yesus tinggalnya kan di atas sana Galilea. Lalu ditransport ke situ secara supranatural. Lalu setan menempatkan Yesus di bubungan bait Allah. Bait Allah cukup tinggi. Orang jatuh at least paling tidak akan patah tulang kalau nggak mati. Lalu berkatalah setan kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis, mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya, dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Setan tahu sisi insecure atau perasaan tidak aman di hati setiap kita. Yesus dalam hubungannya dengan Bapa sekarang ada tantangan, karena dahulu kala di dalam kekekalan, Allah Bapa, Allah Putra, semuanya tinggal di sorga. Tapi kali ini Yesus mengadopsi tubuh jasmani. Dia menjadi sama dengan manusia, mengambil rupa seorang hamba seperti kita, dan mengosongkan dirinya bahkan. Dia tahu sekarang, bisa jadi dengan sekarang Yesus sudah punya badan jasmani, bisa aja ada jarak. Bisa aja yang lebih terasa adalah kebutuhan jasmaninya atau realita panca indera. Maka dia dikasihlah suatu, padahal Yesus tidak depresi, karena orang depresi biasanya pikiran bunuh diri, tetapi diberikan sebuah pencobaan untuk mencobai Bapa. Coba deh, kalau memang kamu itu anak Allah, buktikan dirimu. Dikasih pencobaan ke arah pembuktian diri. Kamu secure nggak dengan jati dirimu? Loh, sekarang kamu jalan, kamu bisa kelaparan, kamu bisa keringatan. Dahulu dalam kekekalan, setan kan tahu siapa Yesus. Kau tidak pernah sama sekali melakukan sesuatu itu, harus melakukan sendiri. Selalu ada malaikat-malaikat yang menatangmu, yang melakukan semua yang kau kehendaki. Sekarang kayak begini, apakah kamu masih sepenuhnya anak Allah? Buktikan dong. Lemparkan dirimu. Tapi Yesus berpuasa kan ready untuk serangan seperti ini. Dan Yesus menang karena manusia roh. Orang berpuasa itu lebih kuat. Dia terlebih besar. Bukan manusia kedagingannya. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, jangan kau mencobai Tuhan Allahmu. Dibutuhkan orang yang manusia rohaninya kuat sekali untuk berkata, do not tempt God, jangan kau cobai Tuhan. Aku aman. Tahu nggak manusia roh kita kalau lagi goyah, kita overthinking. Dan kalau kita sudah terbawa emosi, kita sudah lepas kendali. Manusia roh kita itu kalau lemah, manusia daging kita yang akan lebih banyak berbicara dalam segala keputusan. Orang puasa itu benar-benar diperkuat, diperkokoh manusia rohnya. Yesus berkata, jangan kau cobai Tuhan Allahmu. Nomor 2, guna puasa adalah manusia rohnya jadi lebih kuat. Aneh ya,
Ketika saya puasa itu, saya merasa seperti jadi Superman secara rohani, meskipun tidak ada yang namanya super power, semuanya itu adalah kuasa Roh Kudus, bukan kuasa kita. Apa yang dulu membuat saya goyah, gampang banget goyah, membuat saya pelin-pelan, membuat saya jadi gelisah. Enggak lagi tuh. Lapar sih lapar, tapi waktu saya puasa tuh kayak rasa, ada apa ini, manusia rohku kuat, sehingga kalau saya nyanyi itu sungguh-sungguh bukan lagi jadi teori atau kerinduan belaka, itu jadi realita. Dia terlebih besar, dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Jadi benar-benar merasa manusia rohku itu kuat sekali. Makanya Yesus mempersiapkan diri, karena nanti di depan dia akan digoncang-goncang. Jangankan itu saja, bahkan perahunya pun digoncang-goncang. Yesus tenang, murid-muridnya udah kalap sendiri. Tuhan, guru-guru, kau tidak peduli. Yesus berkata, mana percayamu? Dihardiklah itu. Padahal yang membangkang dia itu adalah laut, tapi yang dihardik adalah angin. Yesus peka sekali. Dia tahu ini yang menjadi duduk perkaranya itu bukan airnya. Gelombang ini karena dihembusi angin. Jadi yang sama Tuhan tengking, yang ditengking sama Tuhan adalah anginnya. Bukan hanya manusia rohnya kuat, orang lain gelisah dia tenang, tapi mata rohaninya peka. Orang puasa itu tiba-tiba lihat solusi, yang orang lain masih lihat masalah. Dan orang lain lihat sejauh ini, orang puasa itu lihat sejauh itu. Jadi yang berubah bukan hubungannya dengan Allah, tapi yang berubah adalah dirinya, karena Allah bekerja lebih leluasa ketika kita tidak fokus pada perut melulu atau pada kesukaan kita. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi, ayat 8, dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Diperlihatkan, jadi ditunjukin, dan berkata kepadanya, semua ini akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Ini kan banyak orang kan seperti ini kan, buta. Karena butanya kenapa? Karena dia ingin kaya, mengejar harta, mengejar dunia, buta sama Tuhan. Segala sesuatu dihalalkan. Orang itu ya kalau sudah nafsu itu buta. Setan mau membuat Yesus buta, gagal total dia. Orang puasa juga nggak gampang, digoyang. Dia berkata, maka berkatalah Yesus kepadanya, enyahlah iblis, go away, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Mataku tertuju padamu, mata Yesus tertuju pada Bapaknya. Lihat dunia. Dia berkata, no. Enyah kamu. Pergilah. Engkau harus menyembah Bapa. Wow. Mau tahu nggak puasa itu efeknya tadi yang saya sudah sebutkan, nomor 3. Mata rohani kita jadi terang atau semakin terang. Biasanya waktu kita puasa itu, visi-visi baru atau visi lama yang diperbarui, atau visi-visi hidup kita diperjelas sama Tuhan. Apa yang selama ini kita dapat rema, berubah jadi pedang roh semua. Rema itu kan seperti makanan rohani. Itu berubah satu-satu jadi pedang roh waktu kita puasa. Makanya kalau kita benar-benar melakukan puasa dengan benar, dengan motivasi yang betul ya, puasa Kristen yang diajarkan sama firman, maka tidak otoritas Tuhan akan terjadi dalam hidupmu. Ayat 11, lalu iblis meninggalkan dia, dan lihatlah, malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Guna puasa tadi adalah kuasa firman jadi nyata, nomor 1, 2, manusia roh lebih kuat, nomor 3, mata rohani semakin terang. Cara-cara puasa, dengan ini saya selesai. Ada yang namanya puasa Yesus seperti ini. Saran saya adalah, kalau betul-betul Tuhan gak muncul di depanmu, jangan coba-coba dan berkata, oh aku bisa. Gak usah kita pembuktian. Masuk dalam puasa dengan motivasi membuktikan diri aja sudah salah dari awal. Oke? Dan Tuhan bukan melihat berapa lama kau pantang makan atau sekuat apa kamu tahan. Enggak gitu. Puasa itu bukan perlombaan. Motivasinya sebetul dulu. Tuhan, aku ingin supaya kuasa firman-Mu jadi nyata di hidupku. Latih aku. Aku ingin supaya manusia rohku lebih kuat. Aku ini orangnya terlalu lemah. Terlalu gampang goyang. Terlalu emosi atau terlalu terbawa situasi. Dan Tuhan, aku ingin mata rohaniku semakin terang. Aku ingin lebih jelas lagi ya Tuhan, melihat yang Kau lihat ketika aku puasa. Kalau Anda lakukan itu, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Misalnya, kalau Daniel itu puasa daging. Maka 10 hari kemudian diteskan sama orang-orang Kasdim, ahli-ahli, orang-orang pintar, orang-orang jeniusnya, orang-orang pandainya, Babel. Dia nggak sakit,
nggak jadi kurus kalau memang kita libatkan Tuhan, pasti ada kuasa supranatural. Yang satu makan sayur, satu pantang daging, yang satu makan daging melulu, kasih wine lagi, makanan hidangan raja. Daniel tidak menikmati santapan raja. Daniel lebih segar, kompleksitas daripada kulitnya lebih bagus. Dia lebih healthy. Itu juga bisa seperti itu. Atau puasa yang sifatnya jarak dekat, tidak makan, seperti Esther, puasa Esther. Esther kan minta sama Mordekai, sama bangsa Israel untuk sama-sama berdoa 3 hari puasa sebelum dia ketemu raja. Ya. Atau puasa Daniel yang 21 hari, itu juga waktu dia berdoa menunggu jawaban Tuhan dari malaikat Gabriel. Puasa praktis juga bisa begini. Anda bisa jadi skip 1 meal kalau kita mau yang namanya partial fasting atau puasa yang sifatnya parsial. Khusus bagi orang-orang yang aktif setiap hari dalam pekerjaannya. Anda jangan sampai sakit, jangan memaksakan diri. Skip 1 meal misalnya, saya tidak makan siang, nanti malam aja makan. Tapi jangan pol-polan ya kalau makan nanti. Tanya sama dokter supaya jangan sampai sakit mah segala. Tetapi yang mawas diri yang biasa. Kan fokusnya bukan lapar lalu makan sebanyak mungkin supaya nggak lapar. Bukan gitu puasa Kristen. Motivasi kita rohani soalnya. Nanti toh dibuat nggak lapar kok, beneran. Atau pas lapar-laparnya itu kalau kita baca firman jadi nggak lapar. Lama-lama manusia roh kita kuat. Nanti lain kali kalau ada waktu saya ceritakan aja. Pengalaman saya dulu awal-awal waktu dalam suatu puasa solid sama 40 hari itu, hari keberapa itu lapar banget, lalu habis itu nggak lapar. Lalu nanti di hari minggu keberapa itu, ya ampun rasanya semua karpet di depan itu saya mau makan. Kayaknya, tapi seperti itu saya tahan diri, tiba-tiba indahnya Tuhan itu seperti melayani kita saat kita tidak bisa tidak bisa mengenyangkan perut kita, itu Tuhan kenyangkan kita dengan hal lain. Bisa mungkin seperti itu, skip 1 meal atau skip malamnya. Makan pagi, siang, makan dengan moderat secukupnya, lalu malamnya, besok pagi baru makan pagi, pergi ke kerja. Makan malamnya yang dilewatkan. Bisa gitu juga. Atau mungkin bagi beberapa orang yang punya penyakit mah atau apa, mungkin bukan makan makanan, tapi ada juga yang mungkin puasanya malah justru kopi. Ada teman yang begitu. Dia nggak makan nggak apa-apa, minum kopi nggak. Kalau nggak minum kopi nggak bisa. Ada juga yang puasa entertainment segalanya. Saya sudah nggak akan gadgetan terus dan sebagainya. Apapun itu juga, be creative about it. Yang penting ada perjanjian dengan Tuhan. Tuhan akan menerima kreativitasmu. Asal itu tulus dari hati. Intinya adalah konsentrasi. Aku tidak menyibukkan diri dengan hal-hal duniawi, kecuali hal-hal yang sifatnya tanggung jawab saya sehari-hari, tanggung jawab pribadi. Jangan puasa, kalau Anda ibu rumah tangga, jangan puasa untuk tata rumah tanggamu. Itu bukan puasa, itu namanya lari tanggung jawab. Seorang laki-laki puasa kerja, atau seorang mahasiswa puasa sekolah alias membolos sekolah, itu bukan ya. Tapi puasa perkara-perkara yang sifatnya sekunder, perkara-perkara yang sifatnya bukan dengan kita, tujuan kita adalah kita menjauhkan diri dari kesibukan duniawi, apa yang bisa demi supaya konsentrasi pada perkara-perkara rohani dalam hidup kita. Semoga tips ini akan membantu Anda. Guna puasa itu banyak. Semoga keluarga Saat Teduh Bersama tidak selalu jadi baby rohani, tapi juga bisa menjadi dewasa, termasuk tahu bagaimana berpuasa yang membawa faedah bagi hidupmu, keluargamu, dan juga orang-orang sekelilingmu. Mengangkat tangan, terimalah berkat dan otoritas dari nama Yesus, Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertaimu dalam segala perbuatanmu. Dalam nama Yesus jadilah perkasa. Haleluya. Amin.